أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faskuruni askurukum waskuruni wa la takfurun. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hikmahnya kepada kita semua, sehingga bisa melangkahkan kaki dan tangan menuju masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan rutinitas mingguan kita yakni salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan yakni Nabi Muhammad SAW. Sebelum khatib menyampaikan isi khutbah pada siang ini, tak lupa pula khatib berwasiat kepada jamaah sekalian, terkhususnya untuk diri khatib sendiri, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjauhi larangannya, menjalankan perintahnya. Adapun tema khatib pada siang ini ialah sikap sifat dan peranan muslim. Oleh karena itu, sebagai umat Islam yang beriman, banyak di antara kita yang berpandangan pesimis menghadapi kehidupan ini, bahkan sampai putus asa dan stres lebih-lebih didukung oleh kondisi merosotnya moral sebagian pemuda dan pemudi. Pengguna obat-obatan terlarang semakin merajalela, kejahatan di mana-mana, kenaikan harga tak terbendung lagi, yang mana semua itu merupakan imbas arus globalisasi. Di dalam Islam, kita tidak menghendaki umatnya selalu dicekam rasa takut dan kecemasan, sehingga kecemasan itu dapat menimbulkan rasa putus asa dalam menghadapi hari ke depannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kau berputus asa dari rahmat Allah. Quran surah Az-Zumar ayat 53. Di sisi lain, Rasulullah SAW menegaskan, la yamutun ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billahi ta'ala. Jangan sampai salah seorang dari kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah bertemu dengan seseorang yang sedang berputus asa. Kepada orang itu, Sayyidina Ali mengingatkan, wahai lelaki, putus asamu dari rahmat Allah lebih besar daripada semua dosamu. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa optimis dalam menghadapi kehidupan. Islam mengajarkan apa yang disebut roja, yaitu berpengharapan. Roja dapat sempurna bila disertai dengan keadaan, ilmu dan amal. Ilmu dapat menimbulkan keadaan, dan keadaan dapat menciptakan suatu amal perbuatan. Sedangkan roja adalah gabungan dari ketiga unsur tadi. Hidup adalah perjuangan dan syarat dengan persaingan. Dengan ilmu, manusia akan mampu memenangkan kompetisi duniawi. Dan di sisi lain, diamanatkan agar manusia jangan bersikap pasif, jangan berpangku tangan dan kebingungan di tengah masyarakat. Bukankah Allah telah berfirman, fastabiqul khairat? Ayat tersebut menunjukkan agar manusia berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan sebagaimana diketahui, setiap perlombaan akan selalu ada yang menang dan kalah. Artinya, ada yang menjadi korban, akan tetapi pengertian korban dalam Islam berbeda dengan pengertian korban secara umum. Korban dalam Islam bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan tidak ada yang dirugikan. Sedangkan korban secara umum selalu ada yang dirugikan, sehingga dikenal korban kebanjiran, korban kebakaran dan sebagainya. Rasulullah SAW pernah menyatakan di dalam suatu tafsir bagaimana seorang muslim harus menanamkan kebaikan dalam rangka berpartisipasi dan berlomba dalam pembinaan duniawi. Nabi SAW bersabda, "Inqamati sa'atu wa biyadi ahadikum fasilatun fa in istata'a an la taqumu
hatta yaqrisaha falahu bidzalika ajrun. Bila tiba saatnya kiamat datang, padahal pada tangan salah seorang di antara kamu ada sebuah cangkokan pohon kurma, sedangkan dia masih punya kesempatan untuk menanam sebelum terjadinya kiamat itu, hendaklah ia menanamkannya. Untuk itu dia memperoleh pahala. Artinya, dalam memberikan sumbangan dalam kehidupan di dunia, seorang muslim tidak boleh berputus asa, sekalipun dia tidak akan dapat menikmati hasil usaha itu. Tidak ada kata terlambat untuk menaburkan benih kebaikan. Amal tersebut bertitik pangkal pada niat mengharap ridha Allah dalam rangka kebaktiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, seorang muslim juga dituntut untuk memiliki sifat-sifat yang mulia dan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kebaktian kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti pesan beliau sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minin kamasalin nahlati in akalas tayyibatan wa in wadu'at tayyibatan wa in wadu'at ala udin nahrin lam takrih. Seorang mukmin itu ibarat lebah, apabila dia makan yang baik. Apabila ia lebah itu mengeluarkan sesuatu dari badannya, jadi keluarkan barang yang baik. Jika ia hinggap di sebuah ranting yang lapuk, maka tempat itu sedikit pun tidak rusak. Maksudnya ialah segala yang dikonsumsi orang mukmin hendaklah yang baik, halal dan bersih. Selain itu, seorang mukmin juga tidak boleh singgah di sebarang tempat yang kecuali tempat itu baik dan tidak mengandung kecurigaan. Sebagaimana lebah hanya mengonsumsi barang yang indah, harum dan minuman yang lezat, dan tempat yang baik dan bersih, yakni bunga-bunga yang segar. Sebaliknya, janganlah seorang mukmin meniru filsafat lalat. Kita tahu bahwa lalat hinggap di sembarang tempat, bahkan di tempat kotor. Makanannya juga kotor, akhirnya menyebar di tempat kotor, dan penyakit kemana-mana. Di samping itu, seorang mukmin juga tidak boleh seperti ulat yang manakala dia hinggap pada daun yang segar, maka tempat hinggapnya digulung dan dihabiskan, sementara dirinya bertambah besar perutnya. Bagaimana orang yang mementingkan diri sendiri, baru orang lain hancur sebab perilaku itu. Seorang muslim juga harus mampu memancarkan rahmat di sekitarnya. Karena itulah fungsi umat Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Dengan demikian, seorang muslim sebagai umat terbaik harus mampu menempatkan dirinya sebagai dai-dai yang tangguh, yang selalu peduli terhadap kelangsungan umat, dengan mengajak berbuat baik dan menjauhkan umat dari perbuatan-perbuatan yang munkar. Berani berkata tidak pada hal-hal yang melanggar syariat Allah dan sunnah Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummati ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlal kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.